Jadi Setuju saya hanya pemekaran? fokus. Saya tidak setuju. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu, kembali seorang pemuda. Ya. Kalau yang terakhir kali kita dengan seorang bikers ya kalau nggak salah. Nah, hari ini dengan seorang pemuda. Dia adalah koordinator HMMI. Apa itu HMMI? Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia. Perwakilan koordinator HMMI Aceh gitu. Nah, jadi seluruh mahasiswa manajemen Aceh itu di bawah HMMI. Nah, siapa dia? Biasa akrab kita sapa Al. Nama panjangnya Aminul Mukminin. Ya, apa kabar, Bro? Ya, alhamdulillah. Sehat, Bang. Oke. Ya. Makasih nih udah hadir. Sehat, Bang. Ya, Bang. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah 2 kali saya tanya Walafiat. gimana kabarnya. Oke. Kita langsung aja nih kayaknya Al. Ya, Bang. Ini main kali ya gondrongnya ya. Kayaknya kurang ini nih, nggak nampak wajah gantengnya nih. Mungkin bisa di ini aja Mas. Oke, boleh, Ini Bang. udah social distancing soalnya kan. Oke, siap. Oke, sayangnya juga lah. Udah ganteng ya. Yuk. Oke, Al. Gimana nih Al? Menurut Al tentang Aceh kita hari ini? Ini kita masih secara general lah. Ya, Secara umum lah. Aceh secara skala nasional maupun dunia sangat bergeming. Aceh tidak terlepas berbicara mengenai negara Turki, negara Malaysia dan beberapa negara lainnya. Nah, Aceh punya sejarah yang memang tidak bisa dilupakan. Baik itu dari perjuangan, pergerakan maupun dari bidang pendidikan. Oke. Ini, Bang. Nah, kita membahas dari sektor pendidikan. Oke, pendidikan gimana Ya. pendidikan Aceh? Nah, Aceh mempunyai anggaran Hmm. APBA yang cukup besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Oke. Artinya Aceh salah satu yang mempunyai anggaran yang sangat tinggi. Nah, salah satu anggaran yang digunakan itu kepada sektor pendidikan. Oke. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwasannya pendidikan kita hari ini seperti terkena corona gitu. Mengapa penyakit pendidikan kita itu tidak terlihat di mata pemerintah? Bahkan hari ini Penyakit pendidikan. iya gitu. Oh. Pendidikan kita itu hari Berpenyakit. ini berpenyakit gitu. Penyakitnya apa? Nah, corona, saya bisa mengatakan corona. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pemerintah seperti tidak melihat adanya kekurangan maupun dalam sektor pendidikan, baik sumber daya manusianya dan fasilitas pendidikannya. Nah, ini yang membuat saya hari ini berbicara mengenai pendidikan Aceh yang bisa dikatakan dikapitalisasi oleh oknum-oknum. Dikapitalisasi. Yes. Ngeri bahasa ya. Oke, ada yang mungkin sahabat-sahabat ujung barat yang nggak tahu apa itu dikapitalisasi, silakan dibuka di Google apa itu dikapitalisasi. Baik, yang belum subscribe silakan di-subscribe. Nggak pernah saya bilang biasanya sebelumnya di pertengahan, tapi nggak apa-apa. Oke, sebelum kita nih panjang lebar mengenai dikapitalisasi tadi, ya pendidikan HMMI itu sendiri gimana sih? Mungkin singkat aja. Nah, HMMI adalah presentatif dari seluruh himpunan mahasiswa manajemen di setiap kampus yang ada di Indonesia. Di Aceh sendiri itu ada sekitar 18 kampus. 18 kampus, Iya. universitas dan perguruan tinggi. Universitas seluruhnya baik negeri maupun swasta. Intinya perguruan tinggi ya. Ya. Nah, HMMI ini sudah berdiri dari tahun 1998 sampai dengan hari ini. 98. Iya. Oke. Nah, jadi hari ini saya dipercayai sebagai ketua koordinator untuk periode 2019-2021. Yang pada saat itu kita musyawarah daerah di tahun 2019 akhir tahun. Nah, secara singkatnya HMMI juga berperan aktif untuk membangun
dari sektor perekonomian, manajemen, pendidikan di Aceh. Kita ikut andil berbicara di sini, Bang. Ya, artinya banyaklah terkesan mengenai HMMI ini sendiri gitu. Oke, kembali lagi ke tadi pendidikan Aceh dikapitalisasi. Ya. Ngeri. Nah, gimana nih? Lanjut. Nah. Kenapa kok bisa dikapitalisasi? Nah, begini. Tadi saya mengatakan bahwasanya anggaran APBA kita itu salah satu yang terbesar itu diberikan di sektor pendidikan. Pertanyaannya, sejauh mana hari ini pendidikan kita bersaing di tingkat nasional maupun internasional? Kemudian siapa-siapa yang memang meraih keberhasilan, kemenangan di perlombaan manapun yang itu mengharumkan nama Aceh. Yang kedua, seberapa seriuskah pemerintah Aceh sendiri untuk mengembangkan sumber daya manusia generasi Aceh sendiri. Nah, beberapa waktu lalu Prof. Samsul Rijal, Rektor Unsiah juga angkat bicara, Bang, mengenai ini. Beliau mengatakan bahwasanya kualitas siswa Aceh itu terendah di nasional. Di Indonesia. Ya, tanda kutip ya, terendah di nasional. Nah, ini kualitas pada saat siswa Aceh. Siswa Aceh. Siswa Aceh. Ya, karena kita berbicara pendidikan, saya melibatkan siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa. Nah, biar tercangkup di keduanya, karena ini tidak bisa dilepaskan. Dia berhubungan gitu. Betul, nah, betul. Pada saat tes potensi sekualitas itu tes SBMPTN itu Aceh di bawah Papua dan Papua Barat. Bisa bayangkan kita jauh tertinggal. Pertanyaannya, apakah pemerintah hari ini bekerja serius terhadap pendidikan kita? Oke, itu pertanyaannya. Iya. Jawabannya? Itu. Nah, mungkin jawabannya bisa dihadirkan Kepala Dinas Pendidikan maupun pemerintah Aceh, Bang. Menurut Al sendiri gimana? Nah, menurut Kenapa? saya sendiri begini. Artinya pada saat tes ujian di skala perguruan tinggi, kita jauh tertinggal siswa-siswa kita dengan siswanya lain. Ini tidak tutup kemungkinan akan terbuka lebar siswa dari luar Aceh itu akan masuk dalam perguruan tinggi. Apa kabar dengan generasi Aceh? Apakah menjadi penonton saja nantinya? Nah, ini menjadi PR. Kita menginginkan pemerataan seluruh sekolah maupun perguruan tinggi. Sekarang belum merata ya? Nah, sekarang Abang bisa lihat saja hari ini sekolah SD yang menjadi prioritas, apakah SD 1 Banda Aceh saja? Apakah SMP 1 Banda Aceh saja? Apakah SMA 1 Banda Aceh saja? Apakah Fajar Harapan saja? Apakah sekolah model bangsa saja gitu? Nah, jawabannya ketika tidak ada pemerataan, ya kan, orang-orang otomatis akan membidik sekolah tersebut, SMP 1, SD 1 maupun SMA 1. Nah, ini tidak ada pemerataan di dalam sektor pendidikan. Kapasitas di sekolah tersebut itu punya maksimal. Tidak mungkin seluruh masyarakat itu bersekolah di sekolah tersebut. Nah, mungkin memang kadang kualitas SDM di sekolah tersebut yang bagus, apalagi sekolah swasta kan? Nah, sangat besar seperti sekolah Nurul Quran kan sangat. Ya. Nah, sangat yang terbaik bahkan kan saat ini kita salah satu sekolah yang terbaik kan? Ya. Nah, jadi kan inilah mungkin SDM-nya ketika memang sekolahnya Nurul Quran itu sekolah swasta bisa bersaing dengan negeri. Apa kabar dengan pemerintah? Apa yang dilakukan pemerintah? Kalau gitu swasta ini dinegerikan saja, dibalikan anggaran APBA itu diberikan saja pada sekolah swasta. Kalau memang negeri ini tidak mampu bersaing. Nah, kita menginginkan anak-anak yang memang dari pesisir itu jangan diajarkan naik gunung, diajarkan dia berenang. Nah, anak-anak yang dari gunung jangan diajarkan untuk berenang, ajarkan dia
manjat gunung tersebut. Ayo. Ini perumpamaannya. Iya, tapi kalau anaknya di Takengon harus belajar berenang. Ada danau. Iya, nah dalam artian ini Ya, ya, perumpamaannya. Maksudnya saya paham. begini. Maksudnya jangan ajarkan yang memang di luar kapasitas dia Betul. dan di luar kemampuan dia. Betul. Nah, tapi menjadi pertanyaan begini. Menurut Al sendiri, Hmm. kenapa bisa seperti itu? Anggaran besar. Berapa persen yang Al tahu? Saya tidak tahu Angka, mengenai persentase persentase pastinya. Yang jelas pastinya. besar. Yang jelas Besar. itu besar, Oke. otomatis. Kenapa? Kok bisa menurut Alnya sendiri itu mempengaruhi pendidikan kita ya tidak signifikan gitu. Nah, inilah yang bisa dikatakan para kapitalisme, oknum-oknum di sini itu bermain. Tidak Bermainnya serius. Bermainnya dalam artian begini, mereka mengutamakan proyek dalam infrastruktur pembangunan pendidikan, tetapi mereka melupakan sumber daya manusia. Mereka melupakan pengajar. Itu tidak diutamakan oleh pemerintah. Yang salah siapa sih? Nah, yang salah hari ini adalah bukan masyarakat, Bang. Jadi pemerintah. Jelas. Ini Pemerintahnya salah siapa? pemerintah. Pemerintah itu Pemerintah provinsi. provinsi, kemudian kota. ada Kadis Pendidikan Aceh. Kabupaten. Oke, Pak Kadis. Ya, mungkin Pak bisa PLT. diundang Ya. Pak Kadis ya, Bang. Ya kan? Dipertanyakan Nah, ya. Iya, Oke, dipertanyakan itu. kenapa statement tadi Pak Rizal ya Iya. bisa Nah. mengatakan kita yang terendah? Berarti ada yang salah di situ ya. Ya, Menurut ini- Al ya, ya. ada sesuatu yang salah. Betul. Oke. Ini juga tidak ada jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Udah pernah ditanyain? Nah, saya mau lihat di berita itu belum ada. Belum ada. Belum ada tanggapannya. Nah, Sedang- kita balik lagi. Sedang COVID mungkin ya. Jadi Iya. fokus pada COVID semua sih. Betul. Oke. Nah, kita balik lagi, Bang. Pemerintah harus fokus terhadap pengajar. Yang mana pengajar juga berperan aktif dalam mendidik peserta didiknya. Nah, ketika sumber daya manusia si pengajar tidak mampu, maka otomatis ini akan berefek terhadap peserta didik. Nah, ini juga yang kita bisa katakan kekhawatiran kita, Bang. Nah, saya ingin mengatakan begini. Aceh dibutuhkan pemimpin koboi yang mempunyai ide gila. Oke, koboi. Ya, bukan pemimpin tikus Oke. yang ketika ada keramaian orang dia bersembunyi, ketika tidak ada orang dia berkeliaran. Nah, Iya, mengapa iya. saya bilang mengatakan ini pemimpin koboi yang mempunyai ide gila itu otomatis dialah seorang visioner. Beberapa hari lalu saya berbicara dengan salah satu kepala sekolah swasta juga, SMP, Bang. Nah, beliau juga mempunyai ide-ide gemerlang, dan saya juga yakin sekolah Nurul Quran juga mempunyai ide-ide yang gemerlang. Nah, Kok jadi sekolah? Oke. Nah, Enggak apa-apa, terus nah, lanjut. nah, saya contohkan itu, Bang, karena kita bicara pendidikan. Oh iya, betul. Ya, Tadi betul. karena saya bilang Ya, Nurul nah, Quran ya. ya Oke, kenapa sip. gitu? Oke, ya. Karena kita tertinggal, negeri tertinggal dengan swasta. Swasta terus bersaing. Iya. Nah, tidak tutup kemungkinan di suatu hari nanti swasta akan di atas Negeri. sekolah-sekolah negeri. Di daerah lain juga sudah banyak seperti itu. Swasta. Kalau di luar negeri memang diprioritaskan swasta, Bang. Ya, itu. Nah, jadi kayak saya bilang tadi, Bang, lebih baik anggaran ini diberikan saja kepada sekolah swasta. Kalau memang pemerintah tidak mampu. Artinya pemerintah memang tidak mampu menunjang pendidikan Aceh. Nah, ini yang menjadi PR untuk pemerintah Aceh sendiri, Bang, gitu. Oke, saya teringat apa ya? Ada statement dari seorang pengamat pendidikan. Beliau juga kalau nggak salah saya konseptor pendidikan berbasis karakter. Ya. Ustadz Fadil. Beliau bilang begini. Sebenarnya negeri dan swasta itu sama. Nah, yang membedakannya apa? Hanya satu. Kualitas sama, bisa dikatakan kualitas sama. Ya negeri juga, ya kalau gelar gurunya juga SPD dan sebagainya kan, sarjana pendidikan. Tapi yang membedakan hanya satu, motivasi. Yang pertama, yang kedua adalah kesungguhan dari para pelaku dunia pendidikan.
Sebenarnya itu katanya sih. Ya cuma nanti dipoles dengan berbagai racikan-racikan lain sehingga lah makanya rata-rata swasta itu berkembang, apalagi di luar daerah itu sangat ini ketimbang negeri. Cuma ada juga beberapa yang memang negeri kan kita lihat bagus gitu. Dan tapi begini yang saya pahami, pemerintah juga saat ini sebenarnya mendukung swasta, mendukung juga. Ya buktinya swasta juga ada dapat dana apa ya? Kenapa dana BOS ya? Swasta dapat kan dana BOS ya? Oke, dana bantuan operasional sekolah. Ya mungkin sama negeri juga dapat, tapi porsinya mungkin lebih besar negeri. Saya kurang paham ya di bagian itu. Nah, Al, itu mutu pendidikan kita, berarti kita bertanya siapa yang salah di sini ya? Nah, sekolah dasar kita di seluruh Aceh itu, saya melihat data bahwasanya berjumlah 4.000 lebih. Sekolah dasar kita, swasta dan negeri itu digabungkan. 4.000. Ya, kurang lebih. Nah, SMP 1.600 sekian. SMA sendiri itu ada sekitar lebih kurang 800-an. Nah, SMK itu ada sekitar 200-an sekian. Perguruan tinggi lebih kurang ada 40-an. Baik itu swasta maupun negeri. Nah, kemudian coba kita bayangkan satu sekolah itu ada siswanya sekitar 100. Per tahunnya ada berapa ribu peserta didik baik siswa maupun mahasiswa itu lulus. Hari ini jadi apa? Berkontribusi tidak terhadap Aceh? Apa yang bisa dilakukan Aceh? Yang saya takutkan, Bang, di sini adanya penguburan mimpi-mimpi anak-anak Aceh sendiri oleh pemerintah Aceh. Itu yang saya takutkan. Penguburan mimpi-mimpi ya. Jelas, Bang. Nah, ini yang kita takutkan gitu. Nah, makanya seharusnya pemerintah memprioritaskan dari segi pendidikan. Jadi bukan yang pertama perekonomian, bukan yang pertama di bidang sosial, bukan yang pertama infrastruktur, membangun rumah rakyat, membangun jalan dan lain-lain. SDM PR pertama. Ketika pendidikan. Iya, tapi pendidikan. yang tadi ketika itu semua disebutkan kan untuk juga membantu dan mendukung pendidikan ya. Nah, infrastruktur tadi kan. Ya, saya berbicara fundamentalnya itu pendidikan. Oke. Mengapa? Ketika memang tidak ada pendidikan, otomatis harapan pemerintah untuk mencetak orang-orang revolusioner itu tidak capai. Nah, saya bertanya sama Abang. Oke, kembali tanya. Ya, Oke. Ya kan? Nah, pendidikan kita hari ini itu untuk mencetak orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan atau orang-orang yang memang pekerja. Oke, saya jawab nih. Oke, boleh. Menurut saya, Ya. pendidikan itu seharusnya adalah menciptakan pola pikir. Ya. Makin tinggi pendidikan seseorang, biasanya pola pikirnya juga semakin luas. Itu yang seharusnya. Nah, tetapi memang mayoritas orang akan melihat kamu akan dapat kerja kalau kamu kuliah, pendidikanmu tinggi. Ya. Jadi finishing dari mindsetnya itu adalah pendidikan ini untuk bekerja. Ya. Nah, untuk bekerja nih. Artinya salah kan? Kayak tidak yang seharusnya. Kalau bagi saya ini sih gini. Ya. Salah benar itu tergantung persepsi orang. Menurut saya. Ya. Tetapi akan menjadi salah kalau itu kita salah artikan. Kalau menurut saya nih, ini kan pertanyaan ke saya nih ya. Suka-suka saya dong jawab. Oke. Kalau dibilang itu untuk menciptakan pola pikir, saya setuju. Oke, setuju. Begini. Memang artinya orang yang pendidikannya tinggi berusaha untuk menciptakan skillnya sendiri sehingga bisa menciptakan usahanya sendiri dan membantu orang-orang lain untuk merekrut untuk direkrut dan sebagainya. Itu mindsetnya menciptakan pola pikir. Nah, kalau dia menciptakan pola pikirnya adalah finishing dari mindset pendidikan ini adalah
pekerjaan Ya. juga tidak salah. Toh kalau semuanya berpikir buka usaha sendiri, siapa yang bekerja? Nah, Enggak, itu dulu sebentar. Ya, betul. Ini semua pikir buka usaha sendiri Ya. nih. Al buka kampus sendiri misalnya. Buka kafe sendiri. Semua ini mahasiswa buka kafe sendiri. Terus siapa yang kerja? Nggak ada kan? Ya. Jadi Nah. terus sebentar. Ya. Karena ini dananya saya Ya. jawabnya panjang Oke, nih. yo. Oke, boleh, Bang. Oke, bos. Nah, kemudian ada lagi mindsetnya akan berubah. Ini terlebih si ibu-ibu nih. Biasanya orang akan berbeda, biasanya ya, tapi tidak semua. Ilmu pendidikannya makin tinggi, dalam berumah tangga misalnya si perempuan juga akan berbeda. Biasanya orang tidak sekolah sama sekali dari SD akan berbeda dengan orang yang sekolah dalam mendidik anak. Biasanya, ini bukan saya yang bilang, sebuah buku. Saya lupa bukunya, tapi nanti kalau memang ada yang protes saya bilang di komentar nama bukunya, silakan dilihat. Nah, biasanya seperti itu. Wah, dicatat nih, nggak apa-apa. Oke, jadi itu menurut saya. Jadi ya why not? Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau dia tidak menjalani pendidikan, itu sih. Nah, Gimana? pengangguran yang tertinggi itu salah satu Aceh. Ya. Nah, bayangkan dari perguruan tinggi saja S1 berapa ribu yang nganggur. Dari tamatan SMA berapa ribu yang nganggur. Nah, ini ketika memang kita tanamkan pola pikir sebagai pekerja. Aceh masih butuh orang-orang yang membangun lapangan pekerjaan. Bukan orang-orang yang bekerja di perusahaan orang lain. Ya. Kita perusahaan saja banyak yang pemiliknya dari luar Aceh. Di luar Aceh. Nah, jadi SDA kita yang besar ini tidak bisa kita kendalikan, ya kan? Kemudian tidak bisa kita manfaatkan, otomatis kita menjadi penonton di daerah kita sendiri, Bang. Nah, apa jadinya pada saat Indonesia Emas 2045? Aceh terkubur dari pendidikan emasnya sendiri. Nah, ini yang menjadi saya katakan bahwasanya kita harus mencetak generasi-generasi yang mempunyai ide dan gagasan, bukan mencetak sebagai orang-orang yang bekerja. Aceh masih butuh orang-orang yang berpikir, Ya. bukan orang-orang yang sebagai pengikut. Nah, kembali lagi berapa hari yang lalu pada saat tes masuk perguruan tinggi SBMPTN, kita di bawah Papua dan Papua Barat. Dan kita harus mengakui Itu data valid. Sebelumnya nggak pernah ya? Nah, kalau sebelumnya pernah atau tidak, saya kurang tahu, Bang. Yang pastinya hari Tahun ini ini, kejadiannya seperti ini. Oke, kita terendah ya. Jelas di bawah Papua dan Papua Barat, gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh pengajar kita hari ini? Kemudian apa peran daripada dinas pendidikan itu sendiri? Nah, makanya saya sampaikan ada ribuan peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, hari ini memang harus benar-benar dicetak sebagai orang-orang yang berpikir agar Aceh bisa mandiri. Kita ada UPA. Mendagri hanya sebagai rekomendasi. Kita bisa bekerja sama dengan luar negeri. Bisa bekerja sama kita dengan Turki, Arab, karena kita memang dari sektor syariah. Kita bisa bekerja sama tanpa harus meminta izin terhadap pemerintah Indonesia. Saya pikir pemerintah Aceh mengetahui hal ini. Tetapi MOU hari ini dengan negara-negara mana saja yang dilakukan gitu. Kemudian setelah dilakukan dengan berbagai negara, apa feedback untuk Aceh? Ini Bang, bisa jadi dikubur mimpi-mimpi anak-anak Aceh gitu. Secara sengaja atau tidak sengaja itu? Bisa jadi tidak sengaja ya, tidak tersadarkan. Nah, makanya saya sampaikan pendidikan Aceh
sedang sakit corona. Karena tidak diketahui gitu. Sakit kronis ya. Ya itu karena Oke. pemerintah Aceh seakan pendidikan kita baik-baik saja padahal sedang sakit. Nah, kebijakan hari ini pemerintah menerapkan sistem pendidikan daring gimana? Nah, Apa itu menurut Al juga bagus? Pemerintah Aceh menerapkan daring itu sesuai zonasi. Nah, ada beberapa daerah yang menerapkan sistem tatap muka, ada beberapa daerah yang memakai sistem daring. Ya, namun yang lucunya sampai dengan hari ini mahasiswa itu total daring, dipisahkan dengan siswa. Nah, saya menjawab tidak efektif. Bahkan Menteri Pendidikan dan Budaya juga kewalahan mengenai hal ini. Mas Nadiem Latah dalam mengambil kebijakan. Hari ini penerapannya seperti ini, besok penerapannya seperti ini. Jadi tidak ada yang memang konkret. Gitu. Makanya tidak ada kepastian mengenai sekolah hari ini tatap muka atau daring. Ya, namun untuk universitas sendiri itu sudah dilakukan daring. Sampai kapan? Nah, kalau sekolah kalau universitas saya Bang itu 8 kali pertemuan yang saya ketahui ya. Kalau negeri Jadi sampai UTS ya? ya sampai UTS. Kalau negeri itu dengar kabar ada sampai 1 semester. Oh. Ya, cuman kebijakan ini nanti seiringnya waktu bisa berubah-berubah. Oke. Sesuai sama keadaan. Oke, tadi Ya. dengan itu pola semua mengenai penguburan mimpi-mimpi anak Aceh itu saya menarik tuh. Kemudian dengan adanya seperti pendidikan Aceh dikapitalisasi, terus kebijakan daring ini yang mungkin belum, menurut Al tadi belum begitu efektif. Kira-kira nih, apa saran dari Al untuk pemerintah? Nah, Seharusnya ini apa nih yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi penguburan mimpi-mimpi anak-anak Aceh? Nah, pemerintah Aceh harus mencari orang-orang yang memang mempunyai karakter sebagai visioner agar mempunyai ide-ide gila. Harus seperti sang koboi, Oke. tidak seperti tikus. Ya, seperti tikus ya. Ya, karena ketika memang tidak mempunyai ide-ide gila, maka mimpi-mimpi anak Aceh tetap terkubur. Dan itu dipastikan akan masuk kepada zona gagal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah Aceh harus memprioritaskan pemerataan pendidikan di seluruh Aceh. Yang ketiga adalah pemerintah Aceh harus menyaring para siswa maupun mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang bagus untuk disekolahkan keluar Aceh dengan beasiswa gitu. Beasiswa pemerintah Aceh dengan mengandalkan UPA. Nah, untuk beasiswa sendiri, apakah menurut Al sudah maksimum? Nah, hari ini Al sendiri pernah dapat beasiswa? Saya kalau beasiswa itu dari Kemendikbud itu pernah. Ya, namun kalau dari pemerintah Aceh sendiri itu belum pernah. Nah, saya sangat setuju dengan ada beasiswa. Ya, namun beasiswa ini harus tepat sasaran. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika para siswa maupun mahasiswa diberikan beasiswa, ketika selesai dari sekolahnya itu harus balik ke Aceh membangun Aceh sendiri. Betul, jangan makan membangun daerah lain. Ya, itu. Nah, mungkin di Dinas Pendidikan sendiri melihat ada data yang mendapatkan beasiswa juga menganggur hari ini, Bang. Oh ya. Itu yang dikhawatirkan. Nah, berapa hari yang lalu juga saya ada duduk, itu ada lulusan dari Amerika yang hari ini
juga sebagai ngangkat palangnya sekolah. Oh iya. Artinya Lulusan sebagai Amerika. satpam. Iya. Itu. Bayangkan Di aja Aceh? gitu. Di Aceh. Itu. Nah, Sayang ya. Maksudnya jauh-jauh lulusan Amerika. bagi kita sayang, tapi bagi pemerintah Biasa saja. silakan jawab gitu. Gitu, Bang. Nah, Hmm. ini yang kita sedihkan. Penyakit kronis ini betul-betul harus disembuhkan, betul-betul harus maksimal dipikirkan oleh pemerintah. Oke, jangan sampai mimpi-mimpi anak Aceh makin terkubur makin dalam ya. Ya. Oke. Itu. Al, ini ada pertanyaan masuk nih Al. Ini dari Raihan. Waduh, ini ada 2 pertanyaan sini. Oke, dari Raihan dulu. Bagaimana tanggapan mengenai alabas yang sedang viral saat ini? Sepertinya di luar konteks pembahasan kita, Bang. Sepertinya, karena kita buka opening ya. Karena kan tidak live ya. Ya, betul. Kita hanya posting flyer kita dan siapa yang mau bertanya. Nah, ini dari Raihan. Oke, mau dijawab atau tidak? Tidak, Bang. Ya? Tidak, Bang. Tidak mau dijawab. Tidak. Karena itu ada kaitannya dengan politik itu sendiri Oke. kan. Jadi Setuju saya pemekaran? fokus. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Oke. Tapi ini kita nggak usah jawab terlalu dalam ya. Iya. Oke. Meskipun saya dari Aceh Tenggara. Oh begitu. Itu ya betul. Oke. Tapi saya tidak setuju pisah dari Aceh. Mungkin kalaupun setuju ada syarat-syarat tertentu ya yang harus Tetap saya tidak setuju. Oh, gitu. Ya, Bang. Oke. Saya mencintai Aceh. Iya. Oke, yang kedua ini dari Siska P. Siska titik P. Permadani. P lah, Permai apa gitu. Kenal nggak ya Siska? Nggak kenal. Enggak, Bang. Cepat tahu teman-temannya kan. Sebentar dong. Waduh. Ini juga masalah yang heboh minggu lalu nih. Bisa nggak ditanya ya? Oke, nggak apa-apa kita tanya aja. Kasih komentar dong mengenai klaim pihak FPMPA minggu lalu yang heboh itu. No, saya nggak jawab, Bang. Ini salah nanya nih. Seharusnya nanyanya ke ya begitulah. Ya nggak tahu, diam aja deh. Oke, pertanyaan apa aja kegiatan HMMI? Ini kegiatan yang sudah dilakukan mungkin? Boleh. Oke, apa saja? HMMI periode 2019 sampai dengan 2021 itu yang pertama kita telah melaksanakan musyawarah daerah Di mana? di Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian kita ada pelantikan pengurus daerah Kerda di Universitas Teguh Umar Melabuh. Kemudian kita ada membahas mengenai diskusi virtual. Nah, yang terakhir kita ada kegiatan podcast bersama Ujung Barat. Oke, karena pun pandemi ya, Iya, makanya mungkin banyak teman-teman juga yang terbatas ingin melakukan aktivitas ya. Karena beberapa ormawa juga yang pernah kemarin juga kita tanyain program itu, katanya juga sebenarnya sangat banyak programnya, cuman karena kendala akhirnya terpending. Bahkan ada yang hampir habis masa periode belum melakukan satu pun kegiatan. Iya, betul. Ya, karena ya itu tadi, Iya. pandemi ya. Apakah siap menurut Al kira-kira lulusan perguruan tinggi kita ini menghadapi persaingan global ke depan? Yang mana kita tahu dan di Aceh saja sangat banyak perusahaan-perusahaan besar itu memakai tenaga kerja dari luar negeri bahkan ya, Tiongkok dan sebagainya, bahkan dari luar Aceh, yang katanya begitu ditanyakan kenapa nggak dipakai, oh ini memang tenaga ahli, artinya dia masyarakat Aceh hana yang jir kebut, bahasa Aceh ya, tidak ada yang bisa mengerjakan itu gitu, menurut si perusahaan-perusahaan ini gitu. Nah, bagaimana nih menurut Al sendiri ke depan? Nah, berbicara mengenai persaingan global, dulunya kita siap. Dulunya ya? Dulu itu kapan ya? Ya, hari ini
itu sudah diragukan. Oke. Artinya Hmm. kemunduran mengenai pendidikan kita di Aceh ini terjadi. Tanda kutip ini tidak bisa disalahkan oleh siswa maupun mahasiswa Hmm. yang ada di Aceh. Hmm. Ini real keblunderan dari pemerintah Aceh itu sendiri. Hmm. Oleh karenanya, siap tidak siap kita harus berbenah. Siap tidak siap? Siap tidak siap, siap tidak siap kita harus ekstra. Jikalau memang dulunya kita tidur 8 jam, hari ini kita harus siap tidur selama 4 jam. Wow. Kurangi selama 4 jam itu. Bukan Demi dan untuk bukan main game ya? ya bukan. Demi dan untuk tidur ya. anak-anak Aceh ke depannya. Hmm. Karena yang memimpin Aceh itu sendiri adalah regenerasi. Yang memimpin 20 tahun Aceh itu sendiri adalah apa yang dilakukan pada hari ini. Sepakat itu. Nah, ketika memang hari ini gagal, maka Aceh harus siap dengan kegagalan. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya, kita meminta peran, betul-betul peran yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu sendiri. Kita tidak menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C, tapi kita keseluruhan harus ekstra bekerja Hmm. untuk membangun Aceh, membangun sumber daya manusia Aceh. Tidak hanya fokus dalam infrastruktur, membangun ini, membangun itu. Ketika SDM-nya rendah, kita nggak jadi apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir Al. Ya, Menurut Al, yang mana didahulukan, pendidikan formal atau pendidikan agama khusus kita di Aceh? Nah. bagi pemuda kita. di Aceh, saya sepakatnya pendidikan agama, karena kita mayoritas Islam dan kita dikenal dengan syariahnya, Iya. baik di nasional maupun internasional. Hmm. Nah, pendidikan yang pertama itu adalah dari keluarga. Keluarga. Ya, jadi harapannya kepada ayah dan ibu dari anak-anak itu untuk terus mendidik anaknya sesuai sama agamanya. Setelah itu baru pendidikan formal, Hmm. supaya imannya kuat. Ketika imannya tidak kuat, kepintarannya nanti itu diragukan. Oke. Jadi terbawa ke dalam KKN. Hmm. Ini yang kita khawatirkan. Makanya saya sepakat pendidikan syariah Oke, diutamakan. berarti ibarat kata orang Aceh dulu, Ya, belajar agama agar tidak menipu, belajar sekolah agar tidak ditipu. nah, Betul ya? sepakat, Oke. Bang Cika. Oke, nah Al, Hmm. kayaknya nggak terasa nih kita Al, udah 40 menit ya, bos. Oke, udah 40 menit Ya. lebih. Mungkin ada closing statement dari Al Nah. untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa yang sehari ini masih dan sedang berjuang di bangku perkuliahan walaupun di masa Covid. Kemudian untuk juga pemerintah mungkin sekitar 1-2 menit lah ke kamera ini. Oke, baik Bang Cika. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada cucu-cucu dari Hasan Tiro dan leluhur lainnya agar tetap fokus ke dalam membaca buku, tidak memprioritaskan hal-hal lain, kemudian memperkuat pedalaman dalam keagamaan. Nah, agar Aceh ke depan semakin baik. Untuk pemerintah itu sendiri, saya ingin menyampaikan agar memprioritaskan pendidikan, karena SDM itu yang paling utama dari yang lainnya. Kemudian kepada keluarga agar terus membimbing anak-anaknya, karena anak-anaknya kelak akan memimpin Aceh itu sendiri. Itu saja Bang. Oke. Baik, terima kasih Al. Oke Bang, sama-sama. Sudah hadir ke studio kita. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu. Ya. Dan mungkin ke depan kita ini mudah-mudahan bukan pertemuan kunjungan yang terakhir.
kunjungan pertama dan nanti akan ada selanjutnya Siap Bang, pasti. Ya oke Al, Ya, Bang. makasih banyak nih. Oke, sama-sama Bang. Nah, sahabat-sahabat New Barat, di sini juga Al ditemani sahabatnya. Mungkin bisa ini siapa? Udah kenalkan Al? Denny Hayatul Umara. Ini sebagai di HMMI juga. Di HMMI Oke. ketua sekretaris bidang dari bencana Tanggap sosial. tanggap bencana dan sosial. Oke, siapa tadi namanya? Denny Hayatul Umara. Panggilannya? Panggilannya Denny. Oke, apa kabar, Bro? Bro Denny Bang. Oke. Baik, sahabat-sahabat New Barat, terima kasih udah menonton dan menemani kita di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sama-sama kita ucapin salam. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment. Ujung Barat Official, juga Instagram kita Ujung Barat 20, ya. Iya betul kan? Ujung Barat 20 dan Instagramnya HMMI. Al juga. Apa Instagramnya Al? Aminul Sekedang. Aminul Sekedang. Instagramnya HMMI. HMMI Aceh. Hampir lupa, hampir saja. Ya. Oke, baik, kita ucapin salam sama-sama sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.